Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mesin. Perkenalkan, nama saya Rizal Firmansyah, NPM 22205020031. Prodi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tidar. Saya di sini akan memaparkan resume materi pada acara LKMMPD yang saya ikuti di Prodi S1 Teknik Mesin. Materi pertama dipaparkan oleh Mas Denny Irawan dengan tema mahasiswa sebagai pembelajar lincah dan tangguh. Berpikir kritis adalah proses berpikir seseorang dengan kemampuan untuk menganalisis, menyimpulkan, menyusun ide, mengevaluasi, dan mencari solusi dalam sebuah permasalahan. Tahapan berpikir kritis yaitu fokus, reason, inference, situation, clarity, overview. Selanjutnya, manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa yaitu memperoleh pengetahuan, merumuskan masalah dengan jelas, mengumpulkan informasi, serta membuat kesimpulan. Kesalahan berpikir, keterampilan berkomunikasi, type of communication skill, build effective talking skill, dan mendengarkan efektif. Kemudian pemaparan materi yang kedua yaitu oleh Mas Januar Ramadan, Sarjana Teknik, dengan tema Kita Dilahirkan Sama. Bagaimana mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, pengembangan diri. Tahap-tahap pengembangan diri yaitu tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan yang terakhir tahap penerimaan norma kolektif. Serta selanjutnya adalah konsep evaluasi diri, ambisi, kenyataan dan usaha. Tentukan tujuanmu dari awal sebelum memulai, tantang dan keinginan. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu disampaikan oleh Mas Fatih Nafan dengan tema etika berorganisasi. Etika organisasi adalah menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Bagaimana etika organisasi di jurusan Teknik Mesin, yaitu yang pertama adalah 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Serta juga ada solid, loyalitas, toleransi, dan integritas. Kemudian, mengapa organisasi sangat diperlukan? Manajemen waktu dan skala prioritas. Skala prioritas kemudian dibagi lagi menjadi penting dan mendesak, mendesak tapi tidak penting, penting tapi tidak mendesak, dan yang terakhir yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Kemudian pemateri keempat dipaparkan oleh Mas Rizky Bagus Permana dengan tema perumusan gagasan awal dan administrasi. Perumusan gagasan awal diartikan perkata, yaitu perumusan, artinya proses atau cara menentukan pernyataan yang ringkas. Kemudian ada gagasan, yaitu suatu ide atau hasil perumusan. Kemudian awal, yaitu suatu permulaan. Kemudian ada tujuan rancangan gagasan awal, yaitu mampu memahami kebutuhan organisasi, mampu meminimalisasi kegagalan, mampu merancang kegiatan program kerja yang efektif, mampu mengoptimalkan pemanfaatan yang ada. Kemudian ada sifat dan pola pikir dalam perumusan gagasan awal, yaitu ambisi, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya ada metode pemilihan gagasan awal. Yang pertama ada analisis. Analisis kondisi lingkungan adalah kegiatan mengamati, menyelidiki keadaan sekitar secara terperinci. Kemudian brainstorming, sebuah proses yang mengasah untuk menemukan gagasan dengan cara mengumpulkan pendapat secara bersamaan dari satu orang bersama orang yang lainnya.
Kemudian ada batasan rancangan gagasan awal. Yang pertama, realitas, spesifik, skala prioritas. Peran dan fungsi dan tujuan administrasi. Macam-macam administrasi, tujuan administrasi, kesekretariatan, pelaksanakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pelaksanaan administrasi keuangan. Pemateri kelima disampaikan oleh DPM FT dengan judul Sidang. Persidangan adalah pertemuan segenap anggota dewan, majelis, atau publik untuk membicarakan suatu hal yang dianggap perlu dan disepakati oleh peserta sidang. Macam-macam sidang yaitu sidang pleno, sidang komisi, dan sidang paripurna. Komponen persidangan ada pemimpin sidang atau presidium serta peserta. Kriteria pimpinan sidang, tugas dan tanggung jawab pimpinan sidang, hak dan kewajiban pimpinan sidang, ketukan palu, hak peserta sidang, macam-macam interupsi, pelaksanaan interupsi, kewajiban peserta sidang, serta sanksi yang ada dalam sidang.